Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Fikri Alfarisi dari kelas K2A NID 572011313507. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang bea cukai, imigrasi, dan juga kesyahbandaran. Yang pertama adalah bea cukai. Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi bea dan cukai: perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai, pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Kemudian yang keempat, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kelima, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang keenam, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan yang terakhir, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang imigrasi. Dasar hukum keimigrasian ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Divisi keimigrasian mempunyai tugas membantu kepala kantor wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas kantor. Wilayah di bidang keimigrasian berdasar kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi yang pertama pelaksanaan, perencanaan, pengendalian, dan pengamanan teknis operasional di bidang keimigrasian. Yang kedua, pengaturan, bimbingan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas keimigrasian dan izin tinggal dan status keimigrasian. Yang ketiga, pengaturan, bimbingan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi. Yang keempat, pengaturan, bimbingan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian. Kemudian yang kelima, pengaturan, bimbingan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang intelijensi keimigrasian dan tempat pemeriksa imigrasi. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang syahbandar. Dasar hukum syahbandaran menurut UU Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008. Syahbandar, fungsi, tugas, dan kewenangan syahbandar. Fungsi syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Selain melaksanakan fungsi sebagai yang dimaksud pada ayat 1, syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan search and rescue di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran. Tugas syahbandar yang pertama adalah dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan. Syahbandar mempunyai tugas yang pertama, mengawasi kelayak lautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan. Yang kedua, mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran. Yang ketiga, mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan. Yang keempat, mengawasi kegiatan selvag dan pekerjaan bawah air.
Yang kelima, mengawasi kegiatan penundaan kapal. Yang keenam, mengawasi pemanduan. Yang ketujuh, mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah, bahan berbahaya dan beracun. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.